Kalau nanti sudah ada takdir siapa yang menang, berdasarkan keputusan politik dan hukum yang resmi, kan kita tidak mungkin semua ramai-ramai pindah ke negeri lain kan. Lah orang kita melawan begini karena cinta Indonesia. Nggak mungkin karena sebab itu kemudian kita pindah ke negeri yang lain kan. Tidak terbukti cinta kita. Maka menurut hemat saya, selepas ini siapapun yang jadi presiden dan wakil presiden, kita belum tahu siapa yang akhirnya ditakdirkan Allah ya. Dan belum selesai menurut saya. Maka menurut hemat saya, sekalipun dia itu namanya Anies Baswedan misalnya, dengan Abdul Muhaimin Iskandar, sekalipun dia itu namanya Ganjar Pranowo dan Mahfud MD misalnya, maka tugas kita adalah terjaga supaya ketika yang bersangkutan hilap di ujung kekuasaannya nanti, kita nggak semendadak sekarang melawannya. Ini kan perlawanan dadakan kan. Kita di prank 9 tahun kan. Terus kemudian tiba-tiba kita harus melawan dengan kekuatan penuh karena dia keluarkan semua kekuatannya gitu. Nah jadi sebelum lanjut nih Ustadz, terakhir berkaitan dengan ini, pansus itu ketika dibentuk, ujungnya apa? Apa ujungnya pansus? Jadi pansus itu salah satu kelebihannya adalah dalam istilah bahasa Inggris namanya meriam liar, loose cannon. Meriam liar itu adalah dia bisa tiba-tiba menghasilkan sesuatu yang tidak kita duga. Mendagri salah ngomong 5 kalimat itu bisa jadi persoalan yang bisa mengungkit soal yang lain. Kapolri, Panglima TNI, Menteri Keuangan harus dihadirkan untuk menjelaskan penganggaran bansos. Yang 2023-2024 besarnya 560, sekian triliun. Yang meningkat berlipat-lipat dibandingkan dengan kejadian 5 tahun sebelum ini dan 5 tahun sebelumnya dan 5 tahun sebelumnya. Saya sudah ungkap itu di podcast saya. Sekalian promosi sedikit. Jadi podcast saya itu adalah podcast perlawanan memang. Karena pertama kali tayang itu 18 Januari kemarin. Jadi yang sore ini beredar itu adalah episode ke-14 baru. Karena setiap minggu saya usahakan 2 atau 3 episode. Yang kalau dilihat isinya bukan mengendur malah makin kencang gitu. Karena saya merasa bahwa sekarang mumpung ada perlengkapan, teknologi, alat komunikasi, dan lain-lain, kita bisa terhubung dengan sangat mudah, maka itu dimanfaatkan. Nah, kembali ke soal tadi, pansus itu bisa menjadi meriam liar ketika banyak sekali isu yang bahkan kita tidak tahu itu bisa muncul di pansus. Ujungnya apa? Ini saya mengatakan ini bukan dengan niat subversi, melawan negara gitu, bukan. Justru dasar kita adalah mencintai Indonesia. Ujungnya misalnya, nggak terbayangkan loh. Pilpres 2024 diulang. Bisa jadi. Bisa jadi. Apalagi didukung oleh ketidakmampuan KPU untuk menciptakan sistem perhitungan manual dengan perhitungan digital yang saling tersambung. Sekarang ini kan tidak nyambung. Dan dengan sangat mudah dibuktikan. Padahal ini untuk pertama kali KPU menggunakan satu teknologi yang 5 tahun yang lalu belum ada. Namanya Artificial Intelligence. Teknologi Artificial Intelligence itu paling akurat untuk menerjemahkan isi C1 plano menjadi data numerik. Loh kok dengan teknologi paling canggih yang ada di dunia ini, salah semua, hampir salah mulu gitu loh. Itu artinya apa? Teknologi itu dinonaktifkan, dimasukkan algoritma yang membuat sistem perhitungannya memang akan keliru. Dan tiba-tiba saja rekap di tingkat kecamatan ini yang paling penting. Kalau kita mau berbaris, salah satunya adalah bersiap menjaga rekap kecamatan. Itu diundur. Yang tadinya cuma beberapa hari, jadi sekitar 20 hari. Apa konsekuensinya? Saksi kan harus dibayar 20 hari. Belum, saksi juga lelah, apalagi kalau jumlahnya sedikit. Nah, hal-hal yang semacam ini harus dijaga, menurut saya. Jadi, Ustadz, pansus DPR tentang Pilpres 2024 ini penting untuk kita gemakan, kita jadikan usulan publik yang luas. Hasilnya seperti apa ya nanti akan terproses sendiri. Bagaimana dengan hak angket? Bisa juga simultan? Oh ya, hak angket bisa digunakan pada saat ada pansus yang bekerja. Itu bukan pilihan berganda seperti kita ujian di masa sekolah dulu. Jadi kalau milih A nggak bisa milih B gitu, enggak. Jadi hak angket bisa digulirkan yang sudah didukung oleh 3 partai pengusung 01 untuk mendukung usulan PDI Perjuangan hak angket. Itu menurut saya kemajuan. Jadi artinya hak angket bisa jalan, pembentukan pansus dan proses pansus juga bisa jalan. Dua-duanya jalan.